Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Utama Dalil Maafi STB 3950. Izin di sini saya akan mereview yaitu jurnal internasional tentang kepemimpinan. Di sini saya mengambil jurnal internasional dengan berjudul The Effect of the Head Master of Principle Democratic Leadership Style on Motivation of Teacher Work Instead of Madrasah Aliyah Tapak Tuan. Atau yang artinya pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di Madrasah Aliyah Negeri Tapak Tuan. Baik, kita lanjut ke slide yang kedua. Baik, untuk di sini latar belakang. Mungkin gaya kepemimpinan di dunia ini mungkin banyak ya, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan otoriter, dan lain-lain. Baik, jadi di sini untuk kepala sekolah sendiri menggunakan gaya kepemimpinan demokratik. Baik, yang pertama, berkenan dengan kepemimpinan peran kepala sekolah juga merupakan salah satu kunci keberhasilan sekolah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu mendorong dan memotivasi kerja guru dengan menunjukkan rasa keramahan, kedekatan, dan perhatian penuh terhadap guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Jadi, pemimpin yang demokratis selalu berusaha untuk merangsang anggotanya untuk bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, salah satu tolak ukur dalam mencapai keberhasilan sekolah adalah mekanisme atau gaya kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri yang mampu memotivasi kerja guru sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kepala sekolah dapat mempengaruhi cara kerja guru karena ada guru yang melaksanakan kegiatannya dengan semangat dan ada juga guru yang kurang semangat. Nah, untuk yang ketiga ini, namun tidak jarang terdapat juga guru yang tidak antusias dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu sebagai pemimpin harus dapat mengatasi guru yang kurang antusias dalam pekerjaannya. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ialah review teori. Baik, di sini terdapat definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, membina, menasihati, membimbing, dan melatih dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, kepemimpinan dapat terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapai suatu tujuan tertentu. Menurut Toha pada tahun 2003. Next. Kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Sergio Vanni tahun 1991 terdapat 5 peranan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, dari kepemimpinan formal, kepemimpinan administratif, kepemimpinan supervisi, kepemimpinan organisasi, dan yang terakhir kepemimpinan tim. Next. Baik, untuk gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah di sini itu setiap pemimpin memiliki cara dan gaya kepemimpinan masing-masing
dalam menjalankan tugas atau perannya. Nah, proses kepemimpinan kepala sekolah terkait dengan cara dan gaya yang digunakannya. Dengan cara kepemimpinan demokratis, tampaknya ada kecenderungan untuk saling kerjasama antara anggota kelompok. Jadi, kepemimpinan ini dianggap yang terbaik karena bisa menciptakan nilai yang tertinggi untuk suasana kerja dan kelompok produktivitas. Dalam kelompok demokratis ini terdapat kegembiraan. Mereka terus bekerja dengan senang hati. Ada atau tidak pimpinan di samping mereka. Baik, untuk indikator motivasi kerja guru. Orang bekerja untuk alasan yang berbeda, sehingga banyak teori yang mengungkapkan perbedaan pendapat tentang motivasi itu sendiri. Jadi, kepala sekolah sebagai manajer atau motivator dalam organisasi perlu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana individu perilaku. Jadi, di sini akan saya sebutkan indikator motivasi kerja. Jadi, untuk indikator motivasi kerja internal dari guru sendiri, yang pertama, tanggung jawab untuk pekerjaannya. Jadi seorang guru harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk pekerjaannya, harus menyelesaikan bila deadline-nya pada hari itu. Dan untuk memiliki minat dalam pekerjaannya. Jadi guru harus memiliki minat dalam pekerjaan itu, di mana dia antusias, semangat, dan selalu datang tepat waktu. Untuk yang ketiga, kepuasan di tempat kerja. Nah, untuk di sini si guru harus memiliki kepuasan di tempat kerja atau menikmati pekerjaannya saat dia mengajar, saat dia membuat soal-soal, dan lain-lain. Dan setiap guru kebutuhannya harus dipenuhi. Semisal ruang kelas, siswa-siswinya yang ada, dan lain-lainnya. Dan antusiasme dalam bekerja. Lalu untuk motivasi eksternal sendiri, di sini juga ada 6. Nah, untuk yang pertama, mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain. Mungkin bisa mendapatkan pujian dari pimpinan, di mana pimpinan ini sendiri ialah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Ingin mendapatkan uang, insentif, atau reward. Nah, di sini, misal untuk guru yang honorer, harus mendapatkan uang atau gajinya atau haknya karena dia sudah menjalankan kewajibannya. Selain itu, mungkin bisa untuk kepala sekolah mengadakan tiap 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali itu mengadakan reward seperti guru terrajin, guru terpopuler, dan guru yang mempengaruhi siswanya, seperti itu. Keinginan untuk mendapatkan. Dan yang keempat, dorongan dari atasan. Jadi pemimpin harus selalu mendorong, yaitu memotivasi atau dan lain-lain. Hubungan interpersonal. Jadi antara pemimpin dan bawahannya atau guru itu harus mempunyai hubungan pribadi yang baik. Dan yang terakhir, kondisi kerja. Untuk pemimpin dan seluruh guru harus bisa menciptakan kondisi kerja yang baik. Next. Untuk pembahasan sendiri, subjek penelitian. Untuk subjek penelitian ialah seluruh guru yang berada di Madrasah Aliyah Tapakuan yang berjumlah 39 orang yang terdiri dari 21 guru tetap, 7 guru kontrak, 5 karyawan PU permanen, dan 2 guru sementara. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan ialah metode kuantitatif. Dan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, untuk langkah-langkah penelitian sendiri, di sini sudah saya tuliskan. Dalam melakukan penelitian langsung ke lapangan yang hasilnya berupa data mentah yang diolah menggunakan teknik deskripsi. Untuk yang pertama yaitu melakukan uji prasyarat untuk analisa atau uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, linearitas uji, dan tes heterokedastisitas. Dan melakukan pengujian hipotesis dengan cara analisis regresi sederhana, analisis korelasi, penentuan koefisien tes atau R2. Baik, untuk uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan. Peneliti menggunakan bantuan SPSS. Untuk yang selanjutnya, uji linearitas. Tujuan dari uji linearitas sendiri ini adalah untuk mencari persamaan garis regresi variabel X untuk variabel terikat yaitu Y. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah model persamaan yang kita miliki sudah sesuai atau tidak. Jika tidak linear, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Lalu yang ketiga, tes heterokedastisitas, yaitu tentang acak-acakan itu. Lalu yang untuk melakukan pengujian hipotesis dengan cara analisis regresi sederhana, di mana tes ini digunakan untuk menentukan pola variabel dependen yang dapat diprediksi melalui variabel independen. Untuk analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu diolah menggunakan SPSS. Lalu yang terakhir, uji koefisien determinasi, yaitu yang sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel independen untuk menjelaskan varian dari variabel dependen tersebut. Next. Baik, dari hasil penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap tingkat motivasi kerja guru yang didapat dari 28 orang responden yang semuanya merupakan guru madrasah aliyah yang diberikan secara acak dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Dalam tingkat gaya kepemimpinan, pimpinan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, yang mendapatkan hasil presentasi 21,4%, untuk yang sedang 64,3%, dan untuk yang kurang 14,3%. Dan dalam tingkat motivasi kerja, guru dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Ini mendapatkan hasil presentasi bahwa lebih dari separuh responden, yaitu berjumlah 71,4%, memiliki motivasi kerja yang biasa-biasa saja. Lalu sejumlah 17,9% memiliki kategori tinggi dalam motivasi kerja, dan sisanya 10,7% memiliki kategori rendah dalam kerja atau dalam motivasi. Dan untuk hasil pengolahan analisis regresi sederhana dengan nilai lebih dari 2,828, lebih dari 2,055, dengan tingkat probabilitas 0,05,
Sedangkan analisis korelasi dengan nilai lebih adalah 1,592 lebih dari 1,314 dengan probabilitas 0,20. Berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh, dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah memiliki hubungan dan pengaruh terhadap motivasi kerja guru. Sedangkan untuk analisis regresi sama dengan 2,043 plus ditambah 0,468 X bawah. Gaya kepemimpinan demokratis sebesar 0,468 pengaruhi terhadap motivasi kerja guru. Jika nilai gaya kepemimpinan demokratis meningkat, maka akan diikuti pula dengan peningkatan nilai motivasi guru. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan sekolah terhadap motivasi kerja guru. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan penelitian atau jurnal tersebut adalah yang pertama untuk kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya, peneliti memberikan gambaran umum tentang objek peneliti dan karakteristik responden secara detail. Itu yang kedua, data-data yang disajikan di dalam jurnal disertai gambar, tabel, dan grafik yang dapat mempermudah dalam membaca data. Nah, untuk yang ketiga, peneliti menyertakan referensi sehingga pembaca dapat menambah referensi yang dibaca. Namun, di sini juga ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama, peneliti kurang memberikan pengertian yang cukup mengenai data yang disajikan, sehingga kurangnya referensi bagi pembaca. Yang kedua, peneliti banyak memberikan bahasa yang ilmiah yang dipakai dalam jurnal tersebut, sehingga jurnal ini tidak untuk dikonsumsi untuk umum. Jadi, untuk kesimpulannya sendiri, pemimpin merupakan kunci utama sebuah organisasi, dan tentunya pemimpin tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dalam menerapkan dalam lapangannya. Salah satunya adalah di sini Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Tapatuan yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana Kepala Sekolah melibatkan para guru dalam mengambil keputusan, bersedia menerima kritik dan saran dari guru, dan selalu menjalin komunikasi yang harmonis, serta memberikan kesempatan bagi guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan belajar. Dengan ini, para guru termotivasi untuk melaksanakan kegiatan belajar, sehingga mereka dapat meningkatkan prestasi belajar para siswa. Baik, itu review jurnal internasional tentang kepemimpinan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.